Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Hunting Elephants. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena telah dibunuh oleh sebuah sistem bank, sehingga membuat anak itu harus tinggal bersama kakeknya yang sudah cukup tua. Karena masih merasakan dendam atas kematian ayahnya, membuat anak tersebut mengajak kakeknya yang sudah tua untuk membalaskan dendam kematian ayahnya dengan cara merencanakan perampokan bank ke tempat ayahnya dulu bekerja. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sekelompok kakek yang sedang menjalani ODP atau orang dalam pengawasan polisi. Di sana para polisi melihat dari balik kaca jika terdapat seorang perempuan yang menyebutkan jika ia mengenal dua di antara kakek itu dan seorang anak berusia 12 tahun bernama Jonathan. Di satu sisi, Jonathan saat ini sedang dipaksa oleh si Gembrot dan gengnya karena Jonathan yang terbilang cukup pintar. Si Gembrot memanfaatkan hal itu untuk memeras Jonathan agar ia mau mengerjakan tes miliknya agar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tetapi ulah si Gembrot berakibat buruk bagi Jonathan karena kesalahan yang ia buat ketika menulis nama dari si Gembrot yang membuat Jonathan mendapatkan cap sebagai orang jenius yang bodoh. Jonathan juga mendapatkan hukuman atas ulahnya yaitu skors dari sekolah selama 3 hari. Karena ulahnya itu, ibu Jonathan yang bernama Dorit membawa ia ke hadapan ayahnya yang bernama Daniel ketika sedang bekerja di bank. Di sana Dorit meminta kepada Daniel untuk memberi pelajaran pada Jonathan. Namun ternyata ayahnya enggan melakukan hal itu sehingga Dorit meninggalkan mereka berdua di bank tersebut. Pada malam harinya, Jonathan menemani Daniel yang kebetulan sedang shift malam. Di sana Jonathan mendapat wejangan dari Daniel, tetapi karena terlalu semangat memberi wejangannya kepada Jonathan, Daniel sempat lupa untuk meminum obat pribadinya. Lalu ia tiba-tiba sesak napas dan juga meminta kepada Jonathan untuk segera mengambilkan obat yang terletak di dalam mobil. Lantas Jonathan dengan segera mengambil obat itu ke dalam mobil. Namun karena ia yang terlalu tergesa-gesa membuat ternyata kunci mobil itu terjatuh ke dalam saluran air. Jonathan yang dikejar oleh waktu terpaksa harus melubangi kaca mobil ayahnya menggunakan batu dan segera mengambil obat yang dibutuhkan oleh ayahnya. Namun sayang sekali, di saat Jonathan hendak memberikan obat itu kepada ayahnya, ia terkena alarm bank sehingga dirinya tak berhasil menyelamatkan nyawa dari ayahnya. Atas kematian nyawa dari ayahnya, Jonathan beserta Dorit pergi ke bank tempat di mana ayahnya bekerja. Awalnya Dorit Jonathan berniat untuk meminta uang kompensasi dari bank itu atas kematian suaminya. Tetapi karena Daddy selaku manajer sedang mengadakan rapat, asistennya hanya memberikan uang yang telah ia kumpulkan dari seluruh pegawai. Tak terima dengan uang itu, Dorit menunggu Daddy yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Di sana Dorit meluapkan emosinya karena Daddy yang sama sekali tak peduli atas kematian dari pegawainya. Daddy menjelaskan bahwa perusahaan tak akan pernah mengeluarkan uang untuk kematian dari Daniel karena banyak juga pegawai yang membutuhkan uang itu. Hal tersebut membuat Dorit meninggalkan Daddy yang tak berkeperi kemanusiaan dan menghampiri kakek dari Jonathan untuk menitipkan anaknya. Dorit juga menjelaskan jika Jonathan kini tak memiliki teman, maka dari itu ia tak ingin Jonathan merasa kesepian di saat dirinya harus bekerja hingga malam. Lantas kakek itu mulai menghampiri temannya yang bernama Nick untuk memberitahu jika Dorit telah membuat dirinya menjadi seorang babysitter. Kakeknya lalu membawa Jonathan untuk bertemu dengan neneknya. Di dalam perjalanan, Elia mendapatkan godaan genit dari nenek-nenek yang berada di sana. Tetapi ia tak terlalu menghiraukan hal itu karena ia lebih suka melihat seorang perawat mayat nan cantik dan bohai bernama Siggy. Di satu sisi, kakek yang bernama Michael mendapatkan telepon dari Dorit setelah menyelesaikan teaternya. Dorit menjelaskan bahwa keponakannya yang bernama Daniel telah meninggal, serta ia juga meminta kepada Michael untuk memberikan uang agar kehidupan dirinya beserta anak dari Daniel bisa tercukupi dengan baik. Keluarga Michael terkenal akan kekayaannya di tanah Inggris, serta hubungannya dengan Daniel ialah ayah dari nenek Michael yang bernama Rhoda bekerja sama dengan ayah Michael di India. Karena ayah Michael yang kecewa dengan anak-anaknya membuat ia harus mengalokasikan harta kekayaannya kepada bidang pengetahuan dan meninggalkan Michael yang tak memiliki harta dari keluarganya sama sekali. Saat ini Jonathan mendapatkan kunjungan dari Daddy yang sepertinya cukup menyukai Dorit. Di sana Daddy menjelaskan jika ia telah mendapatkan dana untuk kehidupan mereka. Dan dia juga menjanjikan Dorit untuk memberi dana itu setiap bulannya. Dan Daddy juga menjogok Jonathan dengan permainan komputer agar Jonathan dapat membiarkannya dekat dengan ibu kandungnya.
Ketika Jonathan sedang terdiam bersama kakeknya, terlintas dalam benak mereka untuk membunuh Daddy yang tak tahu malu. Karena baru saja beberapa hari ayahnya tewas, Daddy memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Dorit yang telah menjadi single parents. Tetapi ia disadarkan oleh kakeknya dan Nick yang menyuruh untuk segera bermain catur. Di sana kakeknya sempat membicarakan terkait masa remajanya di mana ia menjadi idola para wanita. Dirinya juga memberitahu Jonathan bagaimana cara untuk mendekati perempuan. Dan setelah memberi wejangan pada Jonathan, kakeknya menghampiri ruangan tempat di mana istrinya sedang dirawat. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Michael. Michael hendak untuk memindahkan roda agar mendapatkan perawatan yang lebih layak. Namun Aylia enggan untuk melakukan hal itu sehingga mereka harus terlibat sedikit perselisihan. Saat Jonathan berada di sekolahnya, ia mencoba memakai cara yang telah kakek berikan kepadanya. Namun sayang sekali cara itu tak berhasil kepada wanita pujaannya karena wanita tersebut tak memahami apa yang Jonathan pembicarakan. Si gembrot yang berada di sana mulai mencoba untuk menjahili Jonathan sehingga membuatnya marah dan mulai meluapkan emosinya kepada si gembrot. Setelah Jonathan kembali ke kediaman kakeknya, ia bertemu dengan pamannya yang bernama Michael. Di sana Michael menyadari jika Jonathan memiliki luka pada keningnya sehingga ia mengajak Jonathan untuk segera minum soda bersama. Mereka yang sedang menikmati minumannya dihampiri oleh Aylia. Di sana Aylia juga menyadari jika Jonathan telah terluka dan ia memberitahu Jonathan bahwa dirinya harus memberitahu kakeknya untuk membalaskan dendam. Lantas Aylia dengan segera mengajak Jonathan untuk membalaskan dendamnya. Di sana juga Michael terlihat ikut bersama Jonathan dan kakeknya untuk membalaskan dendam. Si gembrot yang sedang asik bermain permainannya tak menyadari jika Jonathan beserta pasukan tua keladinya telah berada di sana. Lalu kakak itu dengan segera mengancam si gembrot untuk tak memperlakukan hal itu. Karena apabila gembrot melakukannya lagi, maka ia akan berurusan dengan dirinya. Setelah memberi pelajaran kepada si gembrot, Jonathan memberitahu kakeknya bahwa yang telah mereka lakukan adalah hal yang cukup keren. Michael yang ikut senang melakukan hal itu meminjam senjata kepadanya dan memainkannya sehingga tanpa ia sadari senjata itu hampir saja mengenai Jonathan. Setibanya Jonathan di rumah, ia memberitahukan pengalamannya bersama kakeknya yaitu Dorit. Tetapi Dorit lebih mementingkan untuk memberitahu Jonathan jika sebentar lagi ia akan pergi keluar rumah bersama Daddy. Jonathan yang sedih mendengar ibunya telah berhasil terpikat oleh godaan dari Saiton yaitu Daddy memutuskan untuk menghampiri kakeknya. Di sana Jonathan memberitahu Nick dan kakeknya jika Daddy bersama pekerja bank yang lain telah membunuh ayahnya. Sehingga Jonathan memunculkan sebuah ide yaitu merampok bank tempat di mana ayahnya bekerja dahulu. Nick yang kebetulan membutuhkan uang akhirnya menyetujui rencana itu. Serta ia membujuk Aylia untuk menyetujui hal itu juga. Dan karena Aylia masih memiliki hutang kepada Jonathan, yaitu para pegawai bank yang telah membunuh Daniel, akhirnya mereka dengan segera bergegas memantau situasi bank setelah semua anggota setuju. Jonathan juga menjelaskan mengenai sistem keamanan bank itu dengan sangat spesifik. Serta ia juga meyakinkan para kakek bahwa misi pencurian yang akan mereka lakukan berhasil 100%. Kembalinya mereka ke apartemennya, di sana mereka melihat Michael yang sedang mengadakan pesta dengan para penghuni apartemen. Jonathan, kakeknya beserta Nick yang masih memikirkan rencana mereka tak tertarik untuk mengikuti pesta itu dan lebih memutuskan untuk mengawasi dari kejauhan. Jonathan menyadari sesuatu jika paman Michael yang dapat mereka manfaatkan karena sifat Michael yang notabene tak tahu malu dan mampu mengalihkan perhatian dari penjaga bank apabila mereka menjadi seorang nasabah. Lantas, usai pesta berlangsung, Jonathan beserta dua orang tua keladi itu menghampiri Michael untuk mengajaknya dalam rencana pencurian tersebut. Jonathan menyebutkan jika ia telah mengetahui bahwa pamannya itu telah mengalami kebangkrutan, serta ayahnya yang tak bisa memberikan lagi harta keluarga pada anaknya. Karena Michael yang menginginkan uang untuk membuat perusahaan teater membuatnya menyetujui ajakan Jonathan, serta Michael juga berpikir jika dirinya ingin mengalami perannya dalam perampokan itu. Keesokan harinya mereka berkumpul kembali untuk membahas rencana perampokan itu secara detail, yaitu Nick yang akan memblokir pintu kamar penjaga, Michael yang akan mengalihkan perhatian teller bank, dan Aylia yang akan menyandera Jonathan. Lalu pada final aksi mereka, Jonathan yang meminta Nick untuk membuka berangkas itu bersama Jonathan, ia juga menyebut bahwa dirinya telah mengetahui semua kata sandi berangkas tersebut. Tetapi ia mengalami sedikit kendala, yaitu kurangnya kartu akses untuk membuka berangkas tersebut. Lalu Jonathan dengan segera menghampiri bank itu untuk mencuri kartu akses milik Daddy. Namun dirinya tak berhasil mendapatkan hal itu karena ia tak mendapatkan kesempatan untuk mengambil kartunya. Namun beruntungnya ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya ada berapa uang di dalam sana. Daddy menjelaskan jika di dalam berangkas terdapat 20 hingga 30 ribu shekel atau mata uang Israel.
Berangkas itu juga sering disebut sebagai gajah putih yang berisikan harta berharga. Di satu sisi, Michael sedang bersama Siggy. Di sana Siggy menceritakan tentang dirinya, yaitu ia yang mempunyai anak serta dirinya yang akan segera bercerai dengan suaminya. Ia juga mengajak Michael untuk datang ke rumahnya agar bisa mengajarkan anaknya berbahasa Inggris. Dan Michael juga akan mendapatkan ciuman hangat dari Siggy yang berterima kasih atas bantuan dari Michael. Setelah Siggy meninggalkan Michael, Jonathan bersama kakeknya dengan segera mengajaknya untuk menerobos masuk ke dalam rumah milik Daddy. Yang tak lama kemudian, Nick datang secara tiba-tiba untuk menjemput mereka. Di sana Michael terkejut dan mempertanyakan mengapa Jonathan bersama kakeknya membiarkan orang yang pelihatannya buram mengemudi. Aylia menjelaskan jika hanya Nick lah yang mengetahui jalan menuju pergi ke rumah Daddy. Sebelum memasuki rumahnya, Michael mempersiapkan diri dengan menggunakan wig. Michael menjelaskan jika ia tak ingin orang mengenalinya karena dirinya pernah bertemu dengan orang yang menonton teaternya dan orang itu memukul Michael dan meminta uang pertunjukannya kembali. Tetapi karena Daddy yang tak ada di rumah membuat mereka harus memasuki apartemennya melalui apartemen di sebelahnya. Dan di dalam apartemen Daddy, mereka berhasil menemukan dan mengambil kartu akses miliknya. Mereka juga mengambil barang pribadi milik Daddy seperti kondom dan Viagra. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari Daddy yang baru saja pulang bersama Dorit. Di sana mereka bersembunyi dan melihat langsung keromantisan dari mereka berdua. Setelah tiba di apartemen mereka, Michael menjelaskan bahwa yang telah Daddy lakukan sangatlah keterlaluan. Karena Daddy telah membunuh Daniel serta ia juga merebut istrinya. Kakeknya lalu memberikan penjelasan kepada Jonathan jika Dorit telah mengkhianati Daniel. Lalu mereka melanjutkan kegiatan mereka dengan melakukan reka adegan bersama para penghuni apartemen. Di sela mereka menjalankan rencana mereka, Siggy melewatinya dan memberikan sapaan hangat kepada Michael. Jonathan menyadari bahwa Michael memiliki tatapan cinta terhadap Siggy sehingga membuatnya mempertanyakan apakah Michael mencintai Siggy. Michael menceritakan jika Siggy sedang melakukan perceraian dengan suaminya, serta ia juga telah diminta untuk Siggy mampir ke dalam rumahnya. Di sana Nick ikut senang karena Michael mendapatkan undangan langsung dari Siggy, dan Nick juga meminta kepadanya untuk membawakan celana dalam milik Siggy untuknya. Elia juga menyetujui hal itu dan memberi dorongan agar Michael segera menghampiri rumah dari Siggy. Karena mendapat dorongan dari rekan-rekannya, Michael akhirnya mengambil Viagra yang mereka dapatkan dari rumah Daddy untuk persiapannya ketika menghampiri rumah Siggy. Keesokan harinya, Michael dengan semangat pergi ke rumahnya dengan membawakan bingkaian bunga untuk Siggy. Tak lama kemudian mereka yang sedang berduaan dihampiri oleh anak dari Siggy. Siggy juga meminta Michael untuk segera memberi pelajaran bahasa Inggris kepada anaknya. Awalnya Michael sempat tersiksa karena harus mengajar anaknya Siggy. Namun ia berhasil mendapatkan sebuah solusi untuk menyempurnakan misinya. Lalu ia dengan segera menemui Nick dan Aylia untuk memberikan celana dalam dan memberitahu cara yang telah berhasil ia dapatkan. Lantas mereka dengan segera melaksanakan rencana mereka, yaitu dengan perginya Michael bersama Nick untuk memancing alarm keamanan bank. Di sana ia juga Nick sengaja membuat alarm keamanan berbunyi yang membuat polisi memerintahkan Daddy untuk segera memastikan alarm keamanan. Pada malam harinya, Dorit memberitahu Jonathan bahwa Daddy telah mengajaknya untuk tinggal bersama. Jonathan menjelaskan bahwa ia akan menjaga ibunya dan akan memberikannya uang. Tetapi ibunya tak mempedulikan hal itu dan memarahi Jonathan karena ia yang selalu menghabiskan waktu bersama Aylia. Namun Jonathan menjelaskan jika ia hanya memiliki Elia sebagai temannya. Namun Dorit menyangkalnya jika Elia tak dapat dipercaya karena dari dulu ia telah meninggalkan Daniel di sebuah bioskop demi mendekati seorang wanita lain. Serta Elia juga telah memerintahkan Dorit untuk melakukan aborsi di saat ia mengandung Jonathan. Dorit juga menjelaskan bahwa ia ingin pindah bersama Daddy karena dirinya yang ingin dicintai olehnya. Lalu Dorit menegaskan ia tak ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk berdiam di panti jompo dan menunggu ajalnya seorang diri tiba. Keesokan harinya Michael datang ke bank untuk berbicara kepada Taylor dan Daddy. Nick yang mencoba memancing alarm keamanan serta Jonathan dan Elia yang sedang bersiap melakukan penyanderaan. Nick yang sedang berbicara dengan Daddy mulai dihampiri oleh satpam bank. Di sana Nick memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pistol satpam dan mengancam semua orang yang berada di dalam bank tersebut. Lalu Michael yang berada di sana juga mencoba memberikan kode kepada Jonathan jika semua telah terkendali. Hanya saja dalam rencana mereka terdapat sedikit pertukaran, yaitu yang seharusnya Nick menjadi Sandra bertukar posisi menjadi Jonathan dan Elia yang menjadi Sandra. Hal tersebut membuat Nick dengan segera meminta kepada Jonathan dan Michael untuk ikut bersamanya ke dalam berangkas.
Tetapi sayangnya rencana mereka untuk membuka berangkas itu dan mengambil isinya tergagalkan karena Nick yang tak mempunyai tenaga untuk membuka berangkas itu. Sehingga membuat petugas keamanan berhasil memanfaatkan situasi untuk segera menangkap Nick. Karena misinya yang terbilang gagal membuat mereka harus kembali ke apartemen dengan wajah yang suram. Jonathan juga meminta kepada mereka untuk segera pulang karena misi yang tak berhasil. Jonathan menjelaskan jika sebentar lagi Nick akan segera ditahan di penjara tempat orang pikun berada. Dan ketika Jonathan bersama kakeknya, ia menceritakan bahwa Dory telah memintanya untuk tinggal bersama Daddy. Jonathan juga menjelaskan bahwa ia tak pernah menginginkan hal itu karena dirinya ingin hidup bersama kakeknya. Lalu Jonathan menjelaskan jika kakeknya marah kepada mereka karena gagal merencanakan rencana itu sebab usia mereka yang telah cukup tua. Lalu Jonathan juga menyebut jika Ilea telah menelantarkan istrinya untuk meniduri wanita lain ketika ia mengajak Daniel menonton bioskop. Elia yang tak terima dengan omongan cucunya marah akan perkataan yang cucunya lontarkan padanya. Ia juga menyuruh Jonathan untuk tinggal bersama ibunya serta tak usah lagi menemuinya lagi. Keesokan harinya, Jonathan menghampiri Nick dan Michael. Di sana ia sadar jika Elia tak berada di sana. Hal tersebut membuat dirinya bertanya-tanya kepada Nick dan Nick memberitahu jika Elia sedang merampok bank. Nick juga memberitahu bahwa Elia sudah mengambil asuransi hidupnya dan mencantumkan Jonathan sebagai penerima warisan itu. Lantas Jonathan dengan segera menghampiri kakeknya yang sedang merampok bank. Setelah bertemu dengan kakeknya, Elia menyuruh Jonathan untuk segera memasukkan uang itu ke dalam tas miliknya. Elia juga meminta kepadanya untuk segera pergi dan meninggalkan dirinya sendiri. Elia menjelaskan bahwa selama hidupnya ia tak pernah hidup dengan benar sehingga ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan hal yang benar, yaitu menjadi seorang kakek yang wibawa. Ketika Jonathan meninggalkan Elia, seorang satpam bank dengan segera menembaknya. Dan karena telah memiliki amanat dari kakeknya, membuat Jonathan untuk berjalan meninggalkan bank tersebut. Di luar bank, Jonathan bertemu dengan Michael dan memberitahunya jika ia berhasil mendapatkan uang itu. Ia juga mengajak Michael untuk kembali ke sana dan menyelamatkan kakeknya. Namun sayang sekali Michael menjelaskan bahwa Jonathan tak bisa mengembalikan uang itu karena lebih baik untuk membakar uang itu agar uang tersebut tak dicari-cari oleh pihak kepolisian. Mendapat wejangan seperti itu membuat Jonathan memiliki sebuah ide atas omongan yang telah Michael berikan sehingga ia memutuskan untuk kembali ke bank dan melihat jika kakeknya sudah terluka yang membuat Jonathan membakar uang itu di hadapan semua orang. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan ketika Nick, Michael, Dory, dan Jonathan yang sedang melihat Elia yang sedang disandingkan di sebelah istrinya. Jonathan, Nick, dan Michael menghampiri mendiang kakeknya untuk mempersatukan kakeknya dengan istrinya. Dan setelah ibunya meninggalkannya, Jonathan pergi ke mobil Nick untuk mengambil uang hasil curian itu dan mulai memberikannya kepada Nick, Michael, dan Elia yang sebenarnya belum tewas. Dan pembahasan tentang Hunting Elephants pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.